Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita awali ya pekan kita kali ini tetap dengan belajar di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kita kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Ini pada musim MPLS ini ya. Bang Aswar, monitor. Apa itu MPLS? Maha, iku loh penerima apa sih itu? Pelajaran baru, murid baru. Wes pokoknya ikulah. Apa artinya ya? Masa pengenalan Masa. lingkungan sekolah. Masa Nah, masa. pengenalan lingkungan sekolah. Ah, Baru ngajak ngantar anak ini. iya ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin programnya. Masih agak ngantuk. Tadi malam tiba jam 2. Menyelaraskan hidup dengan niat spiritual akan memperluas makna dan signifikansi. Sementara rentang hidup ego itu bersifat terbatas dan sementara. Kehidupan jiwa itu kekal ya. Dan karena itu kepentingannya melampaui pencapaian-pencapaian sementara dari kepuasan ego. Yang lebih rendah kemudian diserahkan kepada yang lebih tinggi melalui penyelarasan ya. Penyelarasan, komitmen, kemudian kesepakatan, karena hal itu dipilih secara bebas, bukan karena dipaksa. Seperti itu. Selaras itu apa? Selaras itu sama gitu ya. Seimbang. Seimbang gitu ya. Cocok. beriringan. Ya bisa cocok gitu. Harmoni. Jadi kehidupan itu harus cocok gitu ya. Atau mencocokkan hidup seseorang dengan niat spiritual itu memperluas makna dan signifikansi, pengaruh. Dan sebagaimana kemarin dibahas di Probolinggo bahwa ya spiritualitas tuh mulai 500 lah ya, dimensi kelima, artinya aku tidak lagi atau aku sudah melampaui posisionalitas persepsi dalam kurung D3
dan posisionalitas konsepsi. Dalam kurung D4 gitu ya. Itu yang harus dilarutkan. Dan itu harus menjadi kepekaan, kemawasan setiap saat. Karena setiap saat aku itu bisa kembali dalam posisionalitas. Seperti itu. Dia bisa terjebak dalam posisionalitas, baik posisionalitas persepsi maupun posisionalitas konsepsi. Dan posisionalitas yang sifatnya persepsi itu pada akhirnya kan sangat egoistik ya. Menang kalah, motifnya itu menang kalah. Menang kalah. Kalau menang dia akan bangga, kalau kalah ya akan putus asa, bahkan bisa bunuh diri. Gitu. Itu motif transaksi ya. Jadi D3 motif transaksinya itu adalah menang kalah. Ini yang disebut dengan lower mind. Sementara D4 motif transaksinya untung-untung. Untung-untung. Jadi keuntungan. Si A untung dapat barang, si B untung dapat duit. Ini yang disebut dengan higher mind gitu ya. Higher mind. Masalahnya itu adalah di Hawking itu 85%. 85% itu masyarakat dunia di sini gitu. Kemarin saya nonton kuliahnya Gita Wirjawan, dia bilang sekarang 84% itu negara-negara berkembang, artinya negara-negara ya negara-negara dimensi 3 lah. Hanya 16% negara-negara modern gitu. Negara maju. Negara yang negara yang motif transaksi mereka itu adalah untung-untung gitu kan. Untung-untung. Nah, dalam spiritualitas ini itu keduanya masih aku orang. Karena aku masih terjebak pada posisionalitas. Masih terjebak pada posisionalitas. Hanya saja jenis posisionalitasnya yang berbeda. Yang satu posisionalitas pada tubuh, yang satu posisionalitasnya pada konsep tentang tubuh.
Ada konsep. Hanya itu bedanya. Dan ada kepuasan di situ, ada kepuasan ego dan pikiran gitu ya. Lalu menyerahkan motif ego ini, aku orang gitu ya, itu membuat hidup tuh jauh lebih bermakna dari sekedar dari sekedar hidup menang atau untung. Karena dimensi kelima tuh dia tidak hanya untung-untung. Dimensi kelima itu waktunya aku itu ya tetap ada untung-untung gitu, tetapi orientasinya itu lebih ke menyembuhkan, menumbuhkan gitu. Dimensi kelima ke atas tuh mulai pelimpahan. Pelimpahan kreativitas. Ya kan? Kan dunia kita ini rendah kreativitas. Rendah kreativitasnya. Jadi karena rendah kreativitas itu ya kesembuhan, pertumbuhan itu lambat. Seperti itu. Penderitaan banyak. Karena kreativitas rendah, akhirnya penderitaan itu banyak. Akhirnya kita kemudian tuh bukan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan, tapi mendapatkan keuntungan dari rasa sakit. Industri kan masih di situ ya. Industri masih mendapatkan keuntungan dari rasa sakit, bukan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan. Seperti itu. Mestinya ya kehidupan lebih banyak ke keuntungan tuh dari pertumbuhan gitu. Bukan dari melayani yang sakit. Tapi melayani yang tumbuh. 85% kan melayani yang sakit bisnis itu. Bukan melayani yang tumbuh. Itu yang paling penting dan memang pada akhirnya tuh yang kita perjuangkan adalah bagaimana pertumbuhan tuh secepat mungkin. Pertumbuhan tuh secepat mungkin. Gitu. Jangan, karena nanti itu yang berharga di dalam dimensi kelima itu adalah waktu. Karena gimana pun waktu orang di dunia ini terbatas. Ya kan? Artinya lebih banyak menderita itu suatu kerugian. Kita tidak hanya mengagumi happy ending, tapi mestinya juga start happy gitu kan. Mestinya kehidupan bergerak dari satu kesempurnaan, dari satu kebahagiaan ke kebahagiaan lain. Bukan dari satu penderitaan kepada kebahagiaan.
Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi waktu yang penting itu, waktu pertumbuhan itu panjang gitu. Tumbuhnya itu dari kecil sudah bahagia, sudah makmur. Gak usah lagi yang penting happy ending tuh, waduh. Itu waktunya seharusnya kehidupan tidak bergerak dari konflik. Tidak bergerak lagi dari chaos. Ke order, tapi mestinya from order to order. Gitu. Karena gimana pun tuh ini sakit. Sakit gitu. Ya kan? Kan sakit itu harus berpisah dengan pasangan. Kan sakit itu harus berhadapan dengan kondisi tiada uang gitu. Akhirnya kehidupan tuh kan modenya bertahan. Bertahan itu ya sakit gitu. Modenya itu bertahan. Survive. Tidak tumbuh. Ya, tidak tumbuh. Itu pentingnya masyarakat ya. Masyarakat itu harus bergerak dari dimensi keempat, dimensi ketiga empat, menuju ke dimensi ke lima enam. Seperti itu. Ke lima enam itu ya lima enam itu ya penyembuhan kreatif, pertumbuhan kreatifnya itu tinggi. Tinggi. Tidak sekedar keuntungan dari rasa sakit, tapi keuntungan dari pertumbuhan. Dan memang ya sifat dunia memang nggak bisa itu, harus ada keuntungannya. Ya, tuh. Karena tanpa keuntungan tuh tanpa keuntungan dunia itu tidak menarik. Sifat dunia itu memang konsensus ya, transaksi. Sifat dunia itu konsensus atau transaksi. Itu sifat dunia. Tetapi apa yang ditransaksikan itu bukan penderitaan. Ya, itu. Industri yang paling maju kan farmasi, senjata, pornografi. Itu kan menunjukkan sakit yang ya untung sih, tapi dari hal-hal yang menyakitkan gitu. Kenapa kita tidak mengupayakan suatu jenis keuntungan dari pertumbuhan gitu. Dan untuk bisa menuju suatu masyarakat dimensi kelima, memang setiap orang itu harus berilmu, ya, harus mengilmui
Mengilmui, harus mengilmui. Mengilmui segala jenis sains, terutama dalam pengertian ini, terutama ini yang diprioritaskan. Sains non-linear. Apa sains non-linear? Ini, sains non-linear itu sains tentang jenis posisi aku. Itu dulu. Itu dulu. Seperti itu. Harus sains non-linear. Kalau masyarakat saja buta dengan sains posisi akunya itu, nanti dia menghadapi dua masalah. Pertama, masalah daripada apa tuh ya? Masalah dari level sosialnya. Katakan level sosialnya kelas menengah bawah, itu ada tekanan di sana. Kemudian masalah dari posisionalitas akunya gitu. Masalah dari posisionalitas akunya ego. Seperti itu. Jadi teman-teman harus punya semangat untuk menyelesaikan ya studi tentang posisi aku ini. Nggak bisa ditunda-tunda. Selesaikan. Ngajar, coba ngajar gitu lah. Jadi ayo ngajar sains tentang posisi aku. Sebagai bukti kamu sudah menguasainya. Gitu. Kalau kamu belum ngajar itu ya, itu suatu tanda. Ada yang belum dikuasai. Coba cita-citakan bahwa saya harus mengajar. Tahun depan saya harus sudah mengajar sains posisi aku gitu. Nanti ngopi bareng, tak suruh teman-teman yang pergi ajar. Tak suruh siapa gitu. Gantiin saya. Saya waktunya mau nulis. Nah, gitu kan. Karena kalau pergi keluar kota itu sebenarnya memang acaranya sehari. Tapi recovery-nya itu seminggu. Pemulihannya itu bisa seminggu gitu. Tadi pagi-pagi jam 6 akupunturis saya sudah datang. Dan rasa-rasanya ini pemulihannya bisa 2-3 hari akupunktur tiap hari. Sampai tubuhnya
sampai tubuhnya benar-benar pulih karena perubahan jam tidur itu mengganggu sirkadian tubuh gitu kan. Dan itu harus dipulihkan gitu. Itu juga yang kemudian tuh sekarang tidak ingin banyak keluar kota. Karena sirkadian tubuhnya itu terganggu, pemulihannya ya paling cepat 3 sampai ya 3 lah, paling lama 7 hari. Saya udah ciriin gitu karena dalam 3 tahun ya, 2 tahun terakhir lah. Itu kan hampir tiap minggu tuh keluar kota. Saya ciriin. Dan waktu yang harus saya gunakan untuk recovery itu banyak lah. Banyak. Nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Karena tubuhnya membutuhkan perhatian. Maka tidak bisa membangun pengetahuan. Tidak bisa melakukan preservasi pengetahuan. Preservasi itu penulisan. Saya sudah ciriin gitu. Jadi tidak lambat melakukan preservasi pengetahuan. Preservasi itu pendokumentasian, penulisan lah. Tapi ya gimana lagi? Teman-teman belum berminat untuk mengajar. Belum berminat. Harus berminat. Sebisa mungkin tuh kuasai. Buku-buku Hawking tuh dibaca, dioret-oret. Terutama yang Dissolving Ego, TLOC, lalu apalagi Power Force. 3 ini aja kuasai gitu. Kuasai. Sehingga tahun depan tuh udah saya nggak usah keluar kota, jadwal saya digantiin siapa gitu. Gantiin. Mulai ngajar-ngajar dulu komunitas terbatas. Nanti kan terbiasa ngomong, lalu kemudian loh, kayaknya saya juga udah bisa sih ngomong kayak Bang Aswar waktu kecil. Nah itu sudah. Nanti kasih tahu saya, Bang kayaknya aku sudah, kalau hanya ngomong kayak Bang Aswar tiap hari itu aku sudah bisa. Nanti saya kasih slot. Coba kamu ngisi TBP dulu. Kalau nggak ada yang cekikikan, berarti itu kamu udah oke. Ya, tuh ada ininya tuh. Kamu gantiin saya dulu, ngisi TBP selama 6 bulan. Ayo siapa yang mau ngisi TBP selama 6 bulan? Ya 1 hari, 1 minggu. Siapa yang mau? Ayo belajar. Jadi dikasih ini pakai buat ngajar aja lah. Seperti itu. Coba ngisi TBP dulu lah, latihan ya. Latihan. Terutama yang sudah ikut MTLOC. Ya, yang sudah ikut MTLOC siapa yang mau ngisi TBP? Materinya ambil sendiri dari buku Dissolving Ego, nanti dari buku TLOC, dari buku Power Force. Ngomong ya setengah jam lah. Ayo. Nanti lama-lama itu terbiasa menghadapi publik. 1 tahun ngisi TBP seminggu 1 kali. Kalau perlu nggak usah lagi saya yang ngisi TBP. Kasih siapa gonta-ganti. Untuk gantian. Materinya ngambil di buku yang 3 tadi. Kamu bahas 1 paragraf, kamu bahas 1 kata, kamu bahas 1 kalimat. Ayo, digituin aja mending ya. Nanti saya
sampaikan ke Prof Rido biar dipilih yang sudah babnya ke 700 dilatih untuk ngisi TBP aja udah. Ngisi TBP. Gak apa-apa, sama-sama kita ini kok. Ya kan? Ah, itu dah yang siap, Pak Romanus, siap. Ya, siap. Nanti saya atur jadwalnya gitu ya. Jangan saya terus. Nanti nanti kalau nggak sama Bang Asfar nggak mantap. Ah, itu sudah kena. Sudah bahaya itu. Nanti tapi yang sudah ikut MTLOC aja. 500 nggak apa-apa lah, yang sudah 500. Yang sudah 500 nggak apa-apa. Ya bahas yang sifat ego yang sudah 500. Nanti saya kerjasama sama Prof Rido. Apalagi yang baru naik 900, bab 900 itu ya. Itu harus ngajar. Latihan ini kan sama-sama kita aja kan. Tuh ada Pak Iwan, nah, tuh PCI itu ada Pak Romanus, ada Pak Iwan gitu kan. Nanti saya koordinasikan sama Mas Camim dan Prof Rido. Kalau Pak Rido nanti yang di YKD, kalau Mas Camim nanti yang non YKD gitu ya. Iya, biar kalian punya panggung, masa kok ngisi kelas sehari harus saya. Dan ada uangnya loh. Dikasih uang itu. Ya nggak banyak sih, tapi tetap ada uang transport ditanggung. Terus makan apa aja dicariin. Kalau di mejanya minumannya banyak. Ada air putih, ada teh, ada kopi, ada Legend. Macam-macam pokoknya. Jangan minta bir. Kasihan panitia nanti. Mas Imam jangan minta bir kalau ngisi kelas di kota-kota. Saya kalau nggak minum bir, saya gugup. Wah, jangan gitu Mas Imam. Transendensi dulu gugupnya. Masa kalau saya nggak minum tua, kok gugup? Ya TBP nanti kita jadikan, jangan Bang Aswar semua lah. Saya waktunya mau preservasi nulis gitu ya, nulis. Nanti kalau ada event-event kantor yang ngisi TBP, yang biar nanti Pak Rido yang nilai. Nanti dikasihkan panggung dia. Carikan panggung. Ya kan? Jadi nanti kita jadikan TBP ini sebagai kaderisasi pengajar posisi ilmunya loh. Gampang. Ilmunya apa sih? Ilmunya itu hanya ini. Kamu jelasin posisi aku. Nggak habis-habis ya jelasinnya itu. Dan untuk memperkaya bahasa, pakai Hawkin. Nanti tak kasih standarisasi ini ya. Nature D3. Kamu bahas gitu. Kamu bahas. Itu. Ya hati-hati yang sudah belajar bab 500 itu nanti akan disuruh. Gimana kalau getar? Kalau getar di transendensi. Kan yang dibahas ini kan nggak panjang tuh. Yang dibahas tuh coba lihat satu kalimat. Kadang tuh satu kata gitu. Cuma satu potong kayak gini kok. Tapi jangan kamu bahas, kamu adalah aku adalah kamu. Itu jangan. Itu kesalahan. Kesalahan. Itu ketidakjelasan mana orang, mana aku. Masa kok kamu adalah aku adalah kamu. Itu gimana ceritanya? Yang benar itu semua orang itu orang pada aku. Bukan kamu adalah aku adalah kamu. Itu jangan dipakai ya. Itu jangan.
Kalau di tempat lain terserah. Tapi kalau di komunitas kita itu suatu kekacauan gitu. Masa kok kamu adalah aku adalah kamu. Ya itu. Gitu. Kalau nggak di kayak gitu kan tuh enggak. Dia butuh panggung. Ngajar-ngajar dulu, ngomong dulu, lama-lama dari bisa ngelisan, lama-lama bisa menulis. Tahapannya memang gitu. Lama-lama tuh bisa nulis. Ketika dia bisa dia apa namanya itu dia bisa ngomong gitu ya. Nanti kan dia punya kebutuhan untuk ilmu bahasa, memperkaya kosakata. Seperti itu. Kemampuan memperluas perspektif, kemampuan berbicaranya itu kan terlatih. Harus dilatih memang itu. Saya saja itu pas sudah dikasih pertama kali jadi pembicara publik itu memalukan. Memalukan gitu. Waktu itu ya saya sedang ini pertama kali bicara untuk publik itu di radio. Langsung di radio saya dulu. Belum ada Zoom kok. Ini kan mirip-mirip radio kan? Ini kan mirip siaran radio. Di radio Rasida FM. Ini radio UIN Sunan Kalijaga gitu. Kebetulan pembawa acaranya itu teman saya. Yang saya bahas adalah tapping untuk mengatasi demam panggung. Apesnya pas ngomong pertama kali saya demam gitu. Saya ketakutan gitu. Waduh, kata Mbak, siapa sih teman saya yang di Rasida tuh? Mbak Siva ya. Tapping untuk mengatasi rasa takut berbicara di depan umum. Mas Aswar, kenapa kok tubuhnya mengalami gempa lokal gitu? Saya bilang, takut Mbak. Loh, bukannya ngebahas cara mengatasi takut, kok jadi ketakutan? Iya, karena ini hal baru bagi saya gitu. Ya kan? Hal baru, namanya hal baru itu ya pasti ada ketakutan gitu. Aduh, kepanasan ya Mas Imam, kau bikin pengandaian. Kalau audiens yang biasa dengar Bang Aswar, kemudian dengar dari muridnya, kok rasanya seperti keluar dari mall ke parkiran. Jadi dari adem ke garing gitu. Ya, nggak masalah itu. Teman-teman harus siap-siap dengan harus mengevolusikan penerimaannya gitu ya. Penerimaan. Harus punya rasa sayang terhadap kemanusiaannya gitu kan. Rasa sayang itu rasa diinginkan. Rasa diinginkan tuh ya lagu-lagunya pahit ditelan, manis diterima gitu. Jangan perfeksionis. Pahit ditelan, manis diterima. Harus gitu. Jadi mari menghargai pertumbuhan gitu. Oh, jangan takut langsung sepi yang ikut, jangan. Wah, langsung jangan takut gitu Mas Imam. Nanti merasa berdosa, ini gara-gara saya ini. TBP langsung pesertanya hanya 10 orang. Itu pun yang 10 tadi kuancam. Kalau jangan ditakut-takutin. Ya kan?
Yang takut-takutin. Karena kalau nggak dimulai itu kita jadi mundur, mengalami kemunduran, tidak ada kaderisasi gitu ya. Sehingga tahun besok itu saya udah nggak usah ya ngisi TBP setahun sekali pas pembukaan. Awal tahun dan pas 2 kali lah setahun, pas akhir tahun gitu aja. Saya bisa bisnis yang lain gitu. Dan kita harus terbiasa dengan kesalahan gitu. Bahkan kan sebenarnya skenario Tuhan, kenapa jalan evolusi itu dimulai dari S kecil ke S besar gitu. Ini kan kehendak Tuhan, sudah kehendak Tuhan. Harus ridho itu. Meskipun namamu imam, harus ridho. Ya kan? Harus ridho. Bahwa evolusi pengetahuan itu bergerak dari kegelapan menuju cahaya. Dengan mengalami S kecil, kita belajar apa yang salah. Kesalahan itu harus dipelajari. Sebelum mempelajari yang benar itu, mari pelajari dulu apa yang salah. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Teman-teman belum lihat aja ceramah saya di tahun-tahun 2010. Habis di Rasida FM, bulan berikutnya saya ke RRI Pro 3 di dekat UN-nya itu, di depan Pasar Kolombo. Masuk saya RRI Pro 3. Kayaknya se-Jawa Tengah deh. Wah, saya punya audiens banyak. Gitu. Jadi saya nggak belajar public speaking, saya tumbuh aja gitu. Salah ya diperbaiki lagi. Maaf Mbak, namanya manusia, bukan chat GPT. Ya bilang aja tadi di jalan kebentak sama siapa gitu kan. Jadi lupa ini semua konsepnya. Konsepnya lupa. Gitu aja. Harus ada keberanian untuk menghadapi kesalahan gitu. Harus ya disembunyikan. Ngapain disembunyikan? Pokoknya ngomongnya terbata-bata, apa maksudnya? Apa maksudnya? Nggak apa-apa. Bahkan kalau mau nangis kok rasanya saya mau nangis ya dengar suaraku sendiri. Nggak apa-apa kayak gitu, itu butuh keberanian gitu. Pada awalnya itu semua canggung gitu kan. Ya semualah. Di awal-awal tuh semua canggung. Kayak bayi yang mau belajar jalan tuh kan jatuh, lututnya terkelupas, diseret pakai tongkat. Ya itu sudah suatu sifat evolusi kayak begitu itu. Kayaknya yang perlu kita pertama itu yang ngisi itu Bang Gianto Batam dulu, Bang Gianto. Ya tuh. Bang Gianto. Harus segera itu. Atau misalnya begini, oh siap bos, siap loh. Siap. Misalnya kamu coba rekaman dulu kirim ke saya, nanti saya koreksi mau saya itu. Bang, saya mau bahas ini, coba dengarin ya. Nanti saya koreksi. Bisa. Yang penting kamu rekam dulu. Seperti itu. Seperti itu. Ini khusus ya, khusus. Yang mengisi TBP. Dulu kan sering Bang Dani yang ngisi TBP gitu ya. Kalau saya dulu nggak bisa, dulu saya suruh Bang Dani. Nah, yang lain sekarang
kembali lagi ya, jadi ke situ. Biar apa? Biar egonya itu telanjang udah wes. Biar egonya itu telanjang. Dan yang lain kalau lagi salah ngomong jangan tertawain ya. Nanti chat komen dikunci aja wes. Nanti masih imam lagi. Nanti chat komen ya dikunci wes. Bisa ya Mas Jamim? Aman, aman, aman. Bisa ya. Nanti setelah ini aja baru. Kak teman-teman misalnya mau kirimin dulu nanti ku koreksi. Kamu pilih paragraf yang mau kamu bahas. Nanti kayak kirimin rekamannya. Nah, seperti itu. Saya kira itu. Oke, itu dulu ya pagi ini. Waktu TBP-nya ditambah, nggak apa-apa. Seminggu 6 kali itu nggak apa-apa, betul. Nggak apa-apa. Mainan kalian lah, katakan gitu. Mainan kalian. Ya, tuh. Tanya Mas Amin gitu. Tanya Mas Amin yang sudah berapa tahun Mas mulai ngisi kelas itu? 2 tahunan lah ya. Pasti seperti saya itu. Banyak belajar dari apa yang disampaikannya sendiri gitu. Pasti. Pasti. Yang mengalami pertumbuhan itu kan pasti Mas Amin. Karena begini, ego itu kan mengunci telinga, ya toh? Mengunci lisan, mengunci mata. Nah, dengan belajar melisan tuh ya bisa kebuka telingamu, bisa kebuka matamu gitu. Tuh, sering kena gong dari omongan sendiri. Itu suatu pertumbuhan. Satu pertumbuhan. Nanti kalau ngisi kelas pinjam dulu tab-nya teman. Nanti nggak apa-apa rental tab. Ya toh? Pinjam dulu. Nanti sewa 1 kali tayang 10.000 lumayan kan. Untuk ganti buat beli pensil. Untuk ganti buat beli pensil gitu. Nanti Bang Janto pinjam dulu tabnya Nana Surau, ya sewa aja sekali tampil 10.000 gitu. Bisa. Kamu ngisi pakai bahasa Jawa boleh. Nanti translate Mas Imam gitu. Kamu ngisi pakai bahasa Madura boleh. Kenapa sih? Kenapa tidak menghargai kekayaan kita sendiri? Ya toh. Orang Muna ngisi pakai bahasa Muna nggak apa-apa. Nanti ku terjemahin. Kemarin aja pakai bahasa Madura, kok D3 itu ternyata kardiman. Ya toh. Tak pikir apa kardiman. Ternyata karepa divi pokoknya nyaman. Ya udah gitu aja. Itu aja. Bisa tampil pakai bahasa Jawa. Bisa tampil pakai bahasa Sunda. Bisa. Nggak ada alasan gitu. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Arab bisa nanti tak translate. Dan nggak harus buku Hawking. Misalnya ngebahas quote-quote-nya. Quote-quote-nya Ibnu Athaillah gitu ya. Silakan. Boleh. Ngebahas quote-quote-nya Semar. Boleh. Jadi format TBP kita bikin lebih cair gitu ya. Nanti minta tolong Mas Camim sama kalau Prof Ridho yang di YKD mungkin, kalau Mas Camim yang di PCI non YKD. Mulai segera dieksekusi gitu ya. Listnya nanti dikasih. Daftar dulu, daftar siapa yang mau gitu kan. Daftar dulu. Harus dinaikkan kemampuan akunya itu.
Mendengar udah bisa, ngelihat udah bisa, ngomong. Berani ngomong. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asad. Terima kasih teman. Ya, bagi teman-teman yang berminat ya, progresif untuk ngajar bisa japri ya. Dan jangan lupa nanti sore kita akan lanjut kesadaran di balik uang atau man over money. Baik, terima kasih. Kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.